Pemerintah lewat Menteri Kesehatan menyampaikan rencana pemberian vaksin dosis ketiga atau booster bagi masyarakat. Rencana itu akan diimplementasikan untuk tahun 2022. Isu vaksin booster selama ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, namun faktanya jamak ditemukan masyarakat umum mendapatkan vaksin dosis ketiga. Apa pertimbangan pemerintah membuka opsi pemberian booster bagi masyarakat umum? Seperti apa kemudian skenarionya? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini melihat rencana kebijakan pemerintah untuk vaksin booster, baik yang gratis dan juga yang berbayar. Bersama dengan dua narasumber, ada Pak Ahmad Arief, ko-inisiator dari lapor COVID-19, dan juga ada Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Unair. Selamat malam Pak Windu, Pak Arief. Selamat malam, Mas. Dan nanti juga bergabung bersama dengan kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Sebelum ke Ibu Nadia yang masih akan bergabung, saya akan ke Pak Windu dulu. Pak Windu, apa tanggapan Anda ketika pemerintah berupaya untuk menyusun skenario vaksin booster bagi masyarakat umum di tahun 2022? Apakah sudah mendesak untuk adanya vaksin booster bagi masyarakat? Kan begini ya, saat ini kan yang untuk dua dosis saja kan belum selesai ya. Untuk dosis kedua saja kita masih 20% ya dari sasaran. Jadi masih sangat jauh. Jadi menurut saya selesaikan dulu vaksinasi yang 2 dosis ini untuk seluruh warga. Ya, jadi sasaran kita adalah 208 juta lebih penduduk ya, itu selesaikan dulu. Ya, jadi perkiraan saya kira-kira kalau memang pasokan vaksin yang dari luar ini lancar ya, ini awal tahun depan bisa selesai. Ya, tapi itu selesaikan dulu, nanti baru kita bicara tentang booster ya, karena booster ini kan gini ya. Yang penting harus ada bukti ya bahwa booster ini memang diperlukan gitu ya. Dan kalau memang ada bukti yang menyatakan bahwa booster ini diperlukan karena memang antibodi protektif di dalam tubuh itu kan memang secara logikanya kan memang akan lambat laun menurun ya. Jadi kalau kita sudah dapat 2 dosis itu menurun memang. Nah, cuma sekarang masalahnya adalah ya apakah booster itu memang sangat diperlukan. Kalau memang diperlukan dalam rangka untuk pengendalian pandemi, ya jadi artinya agar populasi ini menjadi terlindung, jadi bukan sekedar melindungi individu-individu tertentu, maka tentu seharusnya booster itu juga harus diberikan melalui program, artinya bukan berbayar. Ya jadi kalau memang mau berbayar melalui BPJS ya semua anggota BPJS, semua peserta BPJS harus mendapatkan. Jadi baik itu yang PBI ya, yang memang penerima bantuan iuran maupun mereka yang membayar secara mandiri. Harus karena kan prinsipnya kan prinsip universal health coverage ya. Jadi semua orang harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama gitu. Jadi tidak lagi ada orang yang harus bayar atau tidak, kecuali ya kalau booster yang dimaksud ini memang hanya untuk perlindungan individu tertentu karena dia mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ada orang yang karena kepentingannya untuk bepergian ke luar negeri misalnya, dia butuh vaksin tertentu ya, karena kalau vaksin yang sudah diberikan mungkin tidak diterima di negara itu. Nah, itu memang dia harus bayar mandiri karena kepentingannya bukan untuk kepentingan pengendalian pandemi. Oke. Nah, tetapi kalau untuk kepentingan pengendalian pandemi, melindungi seluruh warga, seharusnya tidak berbayar gitu ya. Oke. Tetapi kan ini masih wacana kan, belum menjadi keputusan. Saya kira kementerian bisa memikirkan ulang kalau itu nanti akan berbayar. Saya kira begitu, Mas. Baik, nah kita langsung tanyakan ke Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes yang sudah bergabung. Bu Nadia, selamat malam Bu, apa kabar? Selamat malam. Baik. Terbaik. Baik, Bu Nadia, langsung saja. Ini seberapa serius soal rencana pemerintah yang disampaikan Pak Menkes bahwa akan membuka keran untuk vaksin
booster bagi masyarakat umum ya di tahun 2022? Karena sebelumnya kan ini menjadi isu yang terus mencuat, tapi sudah ada pernyataan dari Pak Menkes. Artinya ini sudah dipertimbangkan matang-matang, Bu Nadia? Iya, jadi ini merupakan skenario kita ya di 2022 untuk vaksin booster. Jadi vaksin booster tentunya yang kita rencanakan di 2022, di mana kita mengusulkan mengikuti skema sebenarnya JKN yang saat ini kita lakukan. Artinya bagi PBI dan juga kohor anak usia 11 tahun yang nanti di tahun 2022 menjadi 12 tahun, berarti menjadi mereka adalah sasaran dosis 1 dan dosis kedua ya untuk vaksinasi. Selain itu juga dari PBPU yang merupakan asuransi ataupun yang selama ini ditanggung oleh APBD, serta tentunya yang masyarakat seperti kemarin adalah penerima upah ya artinya. Nah jadi sisanya ini adalah akan dibiayai secara mandiri tentunya. Nah ini skenario memang yang diusulkan untuk bisa dilakukan di tahun 2022. Jadi target vaksinasi untuk booster itu di tahun 2022 itu ada 213 juta, di mana kurang lebih 92 jutanya itu yang akan dilakukan ataupun dibiayai oleh pemerintah. Oke, nah yang tadi disampaikan Pak Windu adalah seharusnya tidak berbayar. Juga ini dikritik oleh sebagian pihak juga. Yang dimaksud berbayar ini yang direncanakan oleh Kemenkes sebetulnya yang bagaimana, Bu Nadia? Skenarionya akan seperti apa? Ya, artinya yang mandiri ini yang tadi yang di luar dari kriteria-kriteria yang kami sampaikan ya. Artinya mengikuti skema jaminan kesehatan yang saat ini kita lakukan. Artinya kalau dia adalah pekerja PPU ya, pekerja pemberi upah, artinya yang kontrak ya, yang ada di perusahaan swasta dan sebagainya, atau yang memiliki asuransi mandiri, itu pemberian boosternya ini diberikan sebagai suatu yang mandiri ya sifatnya, artinya tidak diberikan dibiayai oleh pemerintah. Nah pemerintah memang akan menjamin untuk PBI, penerima bantuan iuran, yang memang kita tahu di JKN pun mereka iurannya ditanggung oleh pemerintah. Selain itu dosis 1, dosis kedua ya pada anak yang akan berusia 12 tahun. Oke. Mengapa dipisahkan, Bu Nadia? Ada yang kemudian memang ditanggung, ada yang memang harus secara mandiri. Ini kan yang disampaikan bahwa sebaiknya kalaupun ada vaksin booster ya tidak dalam bentuk berbayar begitu, tidak dalam bentuk mandiri. Ya, ini adalah vaksin booster ya, jadi adalah vaksin pilihan sebenarnya. Yang kedua adalah ini memang masih sangat dinamis sifatnya ya. Ini merupakan suatu usulan sebenarnya menyelaraskan dengan skema pembiayaan yang selama ini kita lakukan. Artinya bagaimana kemudian skema pembiayaan kesehatan itu yang sudah kita integrasikan dengan jaminan kesehatan nasional itu adalah seperti ini. Oke, jadi yang disiapkan adalah vaksin booster ini adalah sebuah pilihan, begitu ya Bu Nadia? Ya, betul. Jadi namanya vaksin booster ya, jadi merupakan sesuatu yang pilihan untuk bisa diberikan. Oke, sebelum nanti Pak Windu juga mengomentari, saya ke Pak Ahmad Arief dulu. Bicara soal vaksin booster, ada beberapa temuan juga dari lapor COVID yang saya dengar juga dilaporkan ya, terkait dengan penyalahgunaan booster tahap ataupun dosis ketiga. Apa saja kemudian temuan-temuan dari lapor COVID-19 Pak Arief berkaitan dengan vaksin booster sejauh ini? Ya, jadi memang belakangan ya, terutama bulan Agustus dan September ini, itu kami menerima cukup banyak laporan dari masyarakat terkait sama praktek vaksinasi kita. Dan yang dominan itu di hari-hari terakhir itu adalah proses pendataan dan penyalahgunaan vaksin gitu. Penyalahgunaan ini terutama adalah ada laporan mengenai penggunaan vaksin booster yang sebenarnya sesuai dengan surat edaran Kemenkes sebenarnya harusnya untuk nakes, itu ternyata diberikan kepada non nakes gitu, termasuk keluarga pejabat, keluarga aparat, dan ini terjadi di sejumlah daerah ya, yang laporan yang masuk ke kami gitu. Oke, itu temuan-temuan itu artinya dari masyarakat ya, Pak Ya, laporan Arief? dari masyarakat.
Oke. Nah, setelah kemudian mendapatkan laporan itu, apa yang kemudian dikaji oleh lapor COVID-19? Apa penyebab sehingga kemudian banyak temuan-temuan seperti ini? Ya, sebenarnya ini kan bagian dari penyimpangan ya. Saya pikir yang perlu untuk dikawal adalah bagaimana sebenarnya distribusi vaksin ya, terutama yang digunakan untuk booster ini. Sebenarnya kan Kementerian Kesehatan juga memiliki mekanisme fakta ini ya, integritas ya, setiap vaksin yang disuntikan harus menandatangani fakta itu. Tapi kenyataannya memang di lapangan ini seringkali disimpangkan gitu ya, dan sebenarnya beberapa pengakuan secara terbuka beberapa pejabat di daerah ya waktu itu kan juga sudah terbuka, dan bahkan dalam pertemuan dengan presiden ya waktu itu yang di Kalimantan Timur itu juga disampaikan secara terbuka. Cuman masalahnya memang kami tidak melihat adanya ini ya, ketegasan dalam memberikan sanksi misalnya yang membuat penyimpangan ini ya tetap dilakukan gitu, dan ini yang bisa menyimpangkan kan yang memiliki akses ya terhadap vaksin itu gitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan komposisi distribusi vaksin ini kan sebagian melalui dinas kesehatan, sebagian melalui aparat keamanan ya, polisi sama TNI. Yang perlu dilihat dari mana ini bocornya, dan saya pikir di tengah situasi banyak laporan juga yang masuk ke kami bahwa masyarakat masih kesulitan mendapatkan vaksin ya, terutama di beberapa daerah, dan juga soal pendataan tadi, misalnya orang yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin kedua misalnya, walaupun dia sudah datanya misalnya dipakai orang lain dan seterusnya, maka sebenarnya upaya untuk menjamin tidak adanya penyimpangan booster ini menjadi sangat penting, karena ini prinsip keadilan dalam vaksin itu menjadi sangat penting, dan ini juga sangat penting dalam pengendalian pandemi kan. Kalau ada orang yang masih tertinggal sementara yang lain sudah dapat booster misalnya, ini kan juga menjadi menghambat penanganan pandemi juga. Oke, baik Bu Nadia, ada isu soal keadilan di tengah ada rencana untuk memberikan vaksin booster di tahun 2022, tapi saat ini pun vaksin booster banyak diakses oleh orang-orang yang sebenarnya tidak termasuk dalam prioritas yang harusnya mendapatkan booster. Bagaimana Bu Nadia menjawab soal itu? Tapi ditahan dulu, kita break. Newscast akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bu Nadia. Jauh sebelum kita bicara soal rencana vaksin booster bagi masyarakat umum di tahun 2020 disampaikan oleh Pak Menkes, Bu, faktanya memang hari ini kita temukan bahwa banyak masyarakat yang di luar nakes ya, yang mendapatkan jatah vaksin booster dosis ketiga. Ini yang juga cukup membingungkan. Apa yang terjadi? Apakah pengawasannya yang lemah atau distribusinya yang kemudian memang banyak penyalahgunaan atau penyimpangan yang tadi disoroti oleh dari lapor COVID, Bu Nadia? Iya, tentunya kita pertama mengapresiasi ya, artinya apa yang disampaikan oleh lapor COVID ini akan menjadi suatu masukan kepada kami untuk kemudian kami komunikasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Mengingat bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan itu memang begitu vaksin kita serahkan, kan kita distribusikan ke kabupaten kota maupun kepada provinsi, ini menjadi tanggung jawab daripada provinsi dan kabupaten kota itu sendiri. Yang kedua tentunya kalau ini distribusinya melalui TNI dan Polri, tanggung jawab yang sama juga untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan aturan atau juknis yang sudah kita tetapkan. Di sisi lain kami juga menggandeng ya tentunya BPKP ya dalam hal ini untuk melakukan audit penggunaan vaksin tersebut. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kepala rumah sakit ataupun dirut rumah sakit, kepala puskesmas ataupun kepala dinas kesehatan harus menandatangani padma integritasnya. Artinya nanti kalau ada proses audit mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Oke. Pak Arief, kalau kemudian ada rencana untuk vaksin booster bagi masyarakat umum, teman-teman lapor COVID menyikapinya seperti apa? Ya, jadi kami biasanya menerima laporan itu kan memiliki booth ya, jadi masyarakat bisa melapor langsung melalui WA, melalui Telegram ke kami, dan biasanya menyebutkan misalnya kejadian yang sebelum dilakukan booster maupun kadang-kadang sesudah gitu. Misalnya beberapa waktu lalu ya, tanggal 8 September misalnya, kami menerima laporan 2 hari sebelumnya akan dilakukan booster vaksin tanggal 8 di satu perkantoran swasta di Jakarta misalnya, di Sudirman gitu. Nah, yang melaporkan kebetulan
memang keluarga salah satu pejabat gitu ya, yang dia mungkin ya merasa tidak nyaman lalu melaporkan ke kami gitu ya, dan ternyata kemudian ada teman-teman yang mengecek gitu pada hari itu ya memang dilakukan booster vaksin yang bukan kepada nakes. Gitu. Oke, baik. Itu salah satu bentuknya. Ya, baik. Saya kembali ke Bu Dan ini Nadia. terjadi di banyak daerah ya. Oke. Di Jakarta misalnya kami juga menerima laporan itu terjadi di Jawa Timur, kami juga menerima laporan di daerah-daerah lain juga. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, tadi Pak Windu menyoroti bahwa kalaupun ada rencana untuk vaksin berbayar ataupun vaksin dosis ketiga di tahun depan, selesaikan dulu, fokus dulu ke vaksin dosis kedua ini yang juga masih banyak PR-nya di vaksinasi yang sekarang, Bu Nadia. Dan juga perlu ada kajian bahwa membuktikan vaksin booster ini memang perlu dilakukan. Itu bagaimana sejauh ini kajian soal perlu atau tidaknya vaksin booster diberikan kepada masyarakat dan penyelesaian terhadap vaksinasi yang sekarang dulu? Iya, untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua kepada seluruh sasaran 208 juta sasaran vaksinasi saat ini, tentunya ini sudah menjadi komitmen dari pemerintah ya untuk kita selesaikan. Artinya kita menargetkan di Desember ini 70% dari sasaran vaksinasi yaitu 208 juta tadi setidaknya sudah mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua. Nanti sisanya itu adalah mungkin di bulan Januari, Februari, Maret, karena kita tahu sebagian vaksin 70 juta dosis itu akan baru kita terima di bulan Desember. Jadi pasti akan ada jeda ya dari tahun ataupun bulan Desember tersebut. Tapi opsi untuk vaksinasi booster yang merupakan vaksinasi yang artinya ini adalah sifatnya gotong royong. Jadi di Jaminan Kesehatan Nasional kan kita juga tahu ini adalah jaminan kesehatan yang sifatnya gotong royong. Artinya bagaimana yang mampu bisa membantu dan mendukung masyarakat lainnya. Nah ini tentunya mekanisme yang sama untuk vaksinasi booster atau vaksinasi yang akan kita berikan pada dosis ketiga ini. Dan tentunya kita berharap ya jadi tidak ada lagi harusnya kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Arief, dan pemerintah bisa akan tetap fokus untuk pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Nah terkait rekomendasi tentunya ini tentu akan menjadi salah satu yang jadi pertimbangan. Tapi pada skenario perencanaan dan penganggaran anggaran belanja negara kita harus sudah siapkan karena di Desember itu biasanya sudah jadi ya rancangan anggaran tersebut. Oke, Pak Windu ada tanggapan Pak? Ya, jadi memang yang dosis ini ya, ini memang harus selesaikan dulu kan. Nah, nanti baru ketika ini sudah menjelang selesai, baru kita merancang yang vaksin booster ketiga ini. Nah, cuma kan sekali lagi kita kan harus tahu tujuan dari vaksin booster ini apa. Kalau tujuan dari vaksin booster ini adalah untuk pengendalian pandemi, dalam arti begini ya. Jadi artinya kalau ternyata terbukti bahwa 2 dosis saja tidak cukup untuk mengendalikan pandemi, artinya populasi tidak terlindung ya dengan 2 dosis, maka berarti ini kewajiban pemerintah untuk melindungi genap warga kan. Ya, jadi tanpa terkecuali, maka vaksin booster harus menjadi menjadi program gitu, harus menjadi program karena kalau ini masih ada yang berbayar, ada yang tidak, dan tentu ada orang yang mungkin tidak mampu ya. Katakan misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang misalnya atau 4 orang, ya belum tentu dia mampu untuk membiayai vaksinasi yang untuk keluarganya untuk booster ini. Nah, jadi tergantung itu. Tetapi kalau kata vaksin booster ini memang sebetulnya hanya untuk melindungi individu ya, jadi artinya tidak dalam rangka untuk pengendalian pandemi ya, jadi artinya tanpa booster pun ya ini bisa terkendali misalnya karena cukup dengan 2 dosis, maka ini bisa mandiri gitu ya, jadi nggak masalah gitu. Jadi itu pilihan ya, sama seperti orang mau berangkat umroh atau berangkat haji, maka dia vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza ya supaya dia tidak tertular di tanah suci ya, maka memang itu mandiri karena itu untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan perlindungan bagi populasi yang dalam rangka untuk mengendalikan wabah atau pandemi ini. Nah, jadi tergantung ininya. Jadi
apa ini tujuan dari vaksin booster ini gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau memang betul-betul untuk perlindungan bagi populasi, maka tentu hak setiap orang mendapatkan layanan yang sama gitu. Oke. Jadi harus artinya kalau memang lewat BPJS nggak apa-apa, kan sudah ada skema bahwa ada orang yang mendapatkan BI kan di dalam kepesertaan BPJS kan ada yang BPI, ada yang mandiri ya. Mereka kan sudah membayar itu untuk membayar iurannya kan. Jadi semua orang kalau memang melewati BPJS kan BPJS kan berarti membayar kan sebetulnya. Tapi lewat BPJS gitu ya. Jadi semuanya semua peserta BPJS berhak mendapatkan vaksinasi booster ini gitu. Jadi bukan kemudian hanya orang tertentu tetapi semua. Jadi baik yang PBI maupun yang memang membayar iuran secara mandiri. Nah, jadi soal kalau ini memang untuk perlindungan warga ya, tapi prinsip universal health ini harus jalan gitu ya. Jadi semua orang harus mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, haknya sama. Saya kira gitu, Mas. Oke, Bu Nadia, kembali ke tujuan ya. Mungkin perlu diperjelas lagi, perlu disampaikan juga. Apa sih tujuannya terhadap rencana vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum di tahun 2022? Iya, tentunya kita masih menunggu tadi yang disampaikan oleh Pak Widu ya, bahwa seperti apa posisi daripada vaksinasi COVID-19 ini. Karena kan sedang juga dilakukan monitoring apakah betul nanti vaksinasi ini bisa bertahan dalam periode waktu tertentu, termasuk artinya kita hanya membutuhkan 1 kali tambahan dosis ya, tidak perlu lagi pengulangan dosis pertama dan dosis kedua. Nah, ini tentunya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, skenario pembiayaan ini sudah kita susun di akhir tahun 2021 ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa di Desember itu anggaran pemerintah untuk 2022 itu sudah ketok palu ya, artinya memang sudah ada skenarionya. Dan skenario ini adalah yang paling tentunya mudah untuk kita aplikasikan adalah mengikuti skenario jaminan kesehatan. Oke. Jadi skenario yang paling mudah adalah skenario jaminan kesehatan dan itu memang untuk di tahun 2022. Ke Pak Windu, bagaimana Pak menanggapi soal rencana ini yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia? Ya, makanya kan ini perlu kajian dulu kan. Jadi kan ini wacana ini nggak apa-apa dilontarkan sekarang, tetapi kan harus dikaji lebih dulu tentang apa kepentingan dari vaksin booster ini. Ya, jadi apakah itu adalah sekedar sebagai tambahan gitu ya, sebagai tambahan untuk lebih terlindung ya, tetapi bukan sesuatu yang harus gitu. Ya, maka itu bisa mandiri gitu. Tetapi kalau vaksin booster ini ternyata dari kajian itu memang diperlukan ya, artinya 2 dosis tidak cukup misalnya ya kan, kita akan sekarang 2 dosis ya. Ya. Kali memang nanti ada vaksin Johnson & Johnson yang hanya 1 dosis ya, itu memang gitu. Tapi kalau ternyata hasil kajian menunjukkan ya dari literatur ya, dari jurnal-jurnal ya, menunjukkan bahwa ternyata nggak cukup ini 2 dosis atau 1 dosis yang Johnson & Johnson itu untuk pengendalian pandemi dalam rangka melindungi seluruh penduduk populasi. Nah, kalau memang seperti itu, maka seharusnya ini menjadi program gitu. Jadi bukan berbayar gitu. Tapi kalau ternyata booster ini adalah sekedar tambahan gitu, supaya orang menjadi terlindung, tetapi sebetulnya 2 dosis atau 1 dosis yang Johnson & Johnson itu cukup, maka itu nggak masalah mandiri gitu, karena itu pilihan. Jadi tergantung ini pilihan atau memang keharusan gitu loh ya, keharusan dalam rangka untuk pengendalian pandemi. Ini konteksnya kan pengendalian pandemi gitu ya. Nah, kalau konteksnya, kalau kata memang ini mengharuskan ada booster untuk supaya COVID-19 ini terkendali, semua terlindung. Nah, tentu tidak layak kalau ini berbayar gitu. Jadi harus menjadi program. Oke. Baik, karena juga ada studi atau penelitian yang
menyebut yang kita juga baca di berbagai pemberitaan mungkin memang belum perlu adanya dosis ketiga bagi masyarakat umum. Nah, bagaimana kemudian pijakan yang diambil oleh pemerintah ketika mewacanakan atau berencana untuk melakukan vaksinasi booster dosis ketiga ini, dan bagaimana agar ini kalaupun nanti menjadi sebuah program, ini bisa menjadi program yang tidak banyak penyimpangan yang tadi disoroti juga oleh lapor COVID. Kita bahas di segmen terakhir dialog. Kami harus break, kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan dialognya di segmen terakhir ini. Saya ke Pak Ahmad Arief dari Lapor COVID-19. Kalau kemudian dari Lapor COVID juga menyoroti ada banyak temuan terkait dengan penyalahgunaan vaksin booster sekarang ya. Nah, ketika ini kan kita bicara soal rencana pemerintah untuk menjadikan vaksin booster diberikan kepada masyarakat lewat skenario gratis dan juga berbayar begitu. Apa yang menjadi concern dari Lapor COVID kalau nantinya vaksin booster ini memang akan diberikan untuk masyarakat umum? Ya, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama tadi sebenarnya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Windu ya, bahwa basis sains ini harus menjadi dasarnya. Jadi apakah memang data sainsnya sudah memadai bahwa booster ini dibutuhkan misalnya untuk menanggulangi pandemi ya, dalam artian setiap orang membutuhkan itu gitu. Jadi ketika setiap orang membutuhkan itu untuk mengatasi pandemi, dan artinya ya semua orang harus dapat gitu ya dengan akses yang setara gitu. Nah, yang kedua adalah terkait sama persoalan kesetaraan tadi gitu, bahwa prinsip yang paling sangat penting dari vaksin dalam pengendalian pandemi itu adalah vaksin equity ya, itu adalah prinsip-prinsip bahwa setiap orang harus mendapatkan akses terhadap vaksin setara. Makanya itu menjadi penting juga pengawasan tadi, penyimpangan booster dan yang lain-lain, memastikan bahwa vaksin 1-2 yang bisa melindungi masyarakat itu bisa disampaikan secara merata ke publik. Dan satu hal lagi mungkin yang terakhir, mungkin kalau kita bicara mengenai pandemi ke depan juga menjadi penting bagi catatan kita adalah tidak hanya bertumbuh pada vaksin gitu. Jadi mungkin jangan seolah-olah bahwa vaksin ini kemudian menjadi segala-galanya gitu. Menjadi penting juga disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah komplement dari upaya mengatasi pandemi ya. Masker dan yang lain-lain masih menjadi hal yang sangat penting juga. Oke, baik. Dan sebelum ke tahun 2022, apa yang sekarang terjadi ini, banyak temuan, banyak penyalahgunaan, dan juga program vaksinasi, itu juga yang harus difokuskan terlebih dahulu, begitu mungkin Pak Arief ya? Iya, betul. Jadi bahwa yang sekarang ini, terutama adalah, yang paling penting adalah memastikan distribusi vaksin ini secepat-cepatnya, seluas-luasnya ke masyarakat yang sampai sekarang masih ada yang kesulitan gitu. Banyak orang yang misalnya seharusnya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, itu belum dapat karena dia terlambat pasokannya atau mungkin distribusinya dan yang lain-lain. Itu yang tugas yang paling penting saat ini yang diharapkan dari pemerintah. Baik, dan itu juga tentu menjadi catatan. Bu Nadia, bicara basis sainsnya ini kan ada juga penelitian yang kemudian menyebut atau bahkan juga sudah mungkin dibaca oleh masyarakat, kita tidak perlu untuk adanya vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum. Atau misalnya WHO yang juga belum ada konsensus mengenai keperluan dosis ketiga bagi masyarakat umum. Nah, yang seperti ini bagaimana itu, Bu Nadia, mempertimbangkan atau dijadikan dasar untuk sebuah kebijakan di tahun 2020 ke depan untuk memberikan vaksin booster ketiga bagi masyarakat? Iya, artinya kalau kita lihat bahwa kita sangat sepakat sekali ya bahwa vaksin program pemerintah itu ditujukan untuk mencapai seluruh target sasaran 208 juta tadi. Oleh karena itu kita juga pada kebijakan yang saat ini secara tegas sudah mengatakan bahwa pemberian vaksinasi booster ketiga ini hanya kepada tenaga kesehatan dan dalam kondisi situasi darurat ya. Untuk itu untuk pemberian kepada non-nakes itu tidak diperbolehkan ya sesuai dengan petunjuk teknis yang kita sampaikan. Nah itu juga yang menjadi pertimbangan kita mengapa kemudian vaksinasi program pemerintah ini full untuk diberikan kepada dosis 1 dan dosis kedua sesuai dengan sasaran. Nah, opsi untuk dosis booster ini menjadi salah satu pilihan, dan karena ini menjadi salah satu pilihan, maka skenarionya ini adalah tentunya ada skenario yang dilakukan secara mandiri, yang artinya pada prinsipnya kembali lagi adalah bergotong royong bersama. Dan hal lain bahwa
dengan adanya skema mandiri atau gotong royong ini juga akan membuka ya sebenarnya pilihan-pilihan pada masyarakat untuk kemudian mendapatkan vaksinasi sesuai dengan pilihannya. Karena saat ini kan kita juga ketahui bahwa tidak banyak pilihan apa yang vaksin tersedia itu yang kita dorong terutama untuk dosis pertama dan dosis kedua karena memang kecukupan vaksin ini sangat terbatas dari produksi globalnya. Jadi ini beberapa tentunya pertimbangan-pertimbangan mengapa skenario dosis ketiga ini menjadi salah satu alternatif. Baik, Pak Windu, ada banyak pertimbangan yang tadi Bu Nadia sampaikan dan juga termasuk bahwa vaksin dosis ketiga ini adalah sebuah pilihan. Kalau ini sebuah pilihan, menurut Anda bagaimana itu? Iya, saya sependapat dengan Bu Nadia ya. Jadi kalau memang, jadi nanti kita tunggu kajian ilmiahnya kan, dan WHO juga bagaimana. Jadi kalau memang sebetulnya yang penting ini adalah yang 2 dosis ini, yang sekarang sedang kita selenggarakan ya, dan kita harus segera capai untuk coverage-nya bisa sampai ya 100% dari sasaran lah ya gitu. Kalau itu memang yang di WHO sendiri kan mengatakan bahwa jangan dipikirkan dulu kan, karena masih banyak penduduk dunia yang belum mendapatkan vaksinasi yang 2 dosis itu gitu ya. Jadi artinya kalau memang booster ini adalah bukan sebuah keharusan. Ya, untuk bisa mengendalikan pandemi, tentu nggak masalah, kita itu kan merupakan pilihan kan. Jadi orang yang mau menambah dosis yang ketiga ya silakan, itu bisa dibiayai secara mandiri. Tetapi kalau memang ini adalah, kalau kajian ilmiah menunjukkan bahwa harus ada booster, maka tentu ini adalah harusnya menjadi program gitu. Nah, jadi tergantung dari apa yang artinya gini, kebutuhannya apa gitu loh. Booster ini memang diperlukan dalam rangka pengendalian pandemi atau hanya untuk perlindungan tambahan ya bagi orang-orang tertentu yang memang menginginkan. Nah gitu. Jadi itu yang penting. Tapi dari semua itu yang saya juga sepakat dengan Mas Arief tadi ya, bahwa jangan seolah-olah vaksinasi itu satu-satunya jalan untuk pengendalian pandemi ya, karena ada yang penting lagi ya, surveillance ya, surveillance kita ini jangan sampai tergantikan oleh vaksinasi dan juga prokes ya, karena ini sering merasa kalau sudah divaksinasi 2 dosis, apalagi nanti ditambah booster yang ketiga misalnya tahun depan, dan mereka tiba-tiba merasa terlindung ya, dan prokesnya longgarkan. Nah itu yang jangan sampai jadi artinya jangan bahwa vaksinasi ini adalah satu-satunya senjata. Ini adalah salah satu senjata yang penting ya, tetapi senjata yang lain adalah prokes. Kemudian untuk pemerintah sendiri harus melakukan surveillance epidemiologi yang sekarang ini seakan ya agak kendor gitu ya. Jadi testing dan tracingnya memang sudah bagus, tapi ternyata tidak semua kontak erat lanjut ke testing karena banyak banyak determinannya banyak lah gitu ya. Jadi itu yang harus dikejar. Ya. Itu Mas. Baik, Bu Nadia, terakhir ada banyak pertanyaan soal dasar kajiannya karena sudah dilemparkan rencananya ini ke publik oleh Pak Menkes, artinya seharusnya sudah ada dasar kajiannya ya, karena kan kemudian ada studi juga yang menyebut bahwa ini belum vaksin booster belum dibutuhkan begitulah, dan juga belum ada konsensus juga dari WHO soal vaksin booster dosis ketiga bagi masyarakat umum. Bagaimana menjawab itu Bu Nadia? Ya, sebenarnya vaksin booster ini mengapa kemudian belum direkomendasikan WHO? Karena kita tahu bahwa dari 4 atau 5 miliar dosis vaksin yang saat ini sudah disuntikan, itu sebagian besar adalah sudah dilakukan oleh negara-negara yang merupakan negara-negara produsen vaksin dan negara-negara yang mempunyai stok vaksin cukup banyak. Sementara negara-negara yang mungkin secara sosial ekonomi kurang beruntung, bukan negara-negara penghasil vaksin, mereka bahkan mungkin belum memulai vaksinasi ini kepada masyarakatnya. Nah, untuk itulah kemudian WHO mengatakan kalau masih memiliki stok vaksin, daripada kita
berikan kepada warga untuk pemberian dosis ketiga, ini lebih baik diberikan kepada negara-negara lain dalam bentuk salah satunya adalah COVAX Facility ataupun hibah ke negara-negara tersebut, sehingga negara-negara tersebut juga mendapatkan akses untuk vaksinasi ini. Nah, inilah juga tentunya menjadi pertimbangan pada kita bahwa kita tetap menyiapkan skenario karena juga para ahli mengatakan dalam 6 bulan terjadi penurunan dari efikasi. Dan kita tahu adanya varian-varian baru ini juga mempengaruhi terhadap efikasi dari vaksin tersebut. Jadi kalau kita berbicara, saya sangat setuju bahwa ini lebih pada perlindungan individu. Dan perlindungan individu ini bisa menjadi opsional. Itu kita akan kaji lebih lanjut dan kita akan mendengarkan masukan dari para ahli ya. Karena bagaimanapun juga pendapat dari para ahli itu bisa menjustifikasi apakah perlu kita lakukan vaksinasi tambahan ini. Oke, atau jangan-jangan ketika Pak Menkes menyampaikan ini rencana untuk tahun 2022 soal vaksin booster ke dosis ketiga seperti akan membeli obat di apotek-apotek itu juga menjadi bagian dari transisi menuju ke endemi tadi itu Bu Nadia, atau bagaimana sebetulnya? Iya, salah satunya adalah kita tahu bahwa wacana untuk kondisi dari situasi pandemi akan turun menjadi situasi yang kita sebut sebagai endemi ya. Artinya penyakit itu akan terus-menerus ada, tapi akan berpotensi untuk menjadi kejadian luar biasa. Jadi kalau gampangnya adalah seperti penyakit demam berdarah ya, bahwa penyakit itu ada dan berpotensi selalu untuk kejadian luar biasa. Jadi tentunya kalau kita berbicara seperti ini, kita melihat bahwa proteksi tambahan ini bisa menjadi salah satu opsi. Dan kembali lagi bukan single magic bullet ya untuk kemudian mengatasi virus COVID-19. Oke, dan rencana pemberian booster dosis ketiga ini untuk tahun 2022 artinya masih terus melihat dinamika, perkembangan dan juga kajian beberapa bulan ke depan mungkin Bu Nadia? Ya betul, ini sebenarnya salah satu skenario yang diusulkan pada saat acara rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi tentunya DPR juga akan mendengarkan ya, artinya masukan-masukan daripada masyarakat dan tentunya nanti akan memberikan juga solusi bagaimana kemudian skenario terbaik untuk pemberian vaksinasi dosis ketiga ini. Ya, dan bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Arief dan juga Pak Windu juga bisa menjadi masukan dan kita hadirkan ke masyarakat diskusinya agar menjadi diskursus di ruang-ruang publik terkait dengan rencana ini dan kita akan lihat seperti apa ke depan. Terima kasih banyak Ibu Nadia sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Pak Ahmad Arief, terima kasih banyak. Pak Windu, terima kasih juga sudah bergabung. Diskusi yang sangat menarik, tapi harus saya sudahi karena durasi. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Halo, Selamat malam Bu Nadia. Selamat malam.